Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Hadi Kiwux. Kali ini saya akan mengambil alih podcast Banten High. Yang biasa dihostin dengan beliau Om Yadi. Yang biasa podcast di Banten High sama Yadi. Sekarang saya menjadi dibilang podcast dadakan. Sekarang Om Yadi menjadi narasumber. Gimana Om? Berisik suara anak-anak. Iya. Om, jadi gini Om, kita ngobras aja. Ngobras. Om. Iya nih ngobras. Ngobras ini. Gini Om, gue nih mau nanya nih Om. Kan kadang-kadang gini, yang dibilang semuanya orang bertanya-tanya. Om Yadi. Om Yadi yaitu seorang jurnalis yang udah banyak pengalaman lah. Apalagi beliau biasanya di berita kabar Banten ya. Kita langsung aja karena emang Om Yadi ini biasa disebut identik dengan Yadi kabar Banten. Tapi tiba-tiba sekarang di Banten High nih Om. Saya sering melihat nih ya di YouTube-nya tuh Banten High Om Yadi menjadi host gitu kan. Maksud saya begini, mungkin saya penasaran, teman-teman juga pada penasaran Om, boleh dong sedikit klarifikasi atau curcol di obrolan santai ini Om. Ya. Jadi gimana teman-teman? Setuju nggak kalau kita klarifikasi? Om? Ya udah klarifikasi Om. Wartawan diklarifikasi. Nah itu perlu juga dong biar maksudnya teman-teman dijelaskan tahu. biar Dijelaskan Om. Jadi kenapa sih Yadi yang kayaknya udah lama banget. Saya tahu tuh Om Yadi tuh lama banget di kabar Banten tuh. Tapi sekarang nih tiba-tiba ada di Banten High. Ya. Bolehlah sedikit cerita, silakan Om. Ya sebetulnya yang disampaikan Pak Hadi benar, memang beberapa kawan juga WA saya, ada yang inbox. Ini kok ada di Banten Banten High kan? Ya begitu Om. Kabar Banten, namanya gimana? Ada dua apa gimana? Bingung ya? Iya, betul. Iya memang sejak Desember 2022 persis Desember 2022 ya. Persis 31 Desember saya memang resign gitu. Resign dari kabar Banten. Saya persis 17 tahun 17 tahun ya Om ya? 17 tahun dari Luar biasa. 2006 sampai 2022 ya 17 tahun ya enggak udah Ya segitu ya segitulah 17 tahun lebih sedikit lah 17 tahun tepat kemarin ya akhir tahun saya resign gitu Pak. Jadi Om Yadi ini di kabar Banten resign di tahun Desember 2022 kurang lebih 17 tahun ya Om ya. Dari 2006. Dari 2006. Nah maksud saya begini Om, setelah resign ini Om Yadi tiba-tiba ada di Banten High. Apa sih Om Banten High itu Om sebenarnya Om? Dan Om Yadi itu di Banten ini sebagai apa sih gitu loh? Host doang. Nah gitu kan kan orang kan bertanya-tanya kadang-kadang Host bayaran. Nah, harus bayaran kah? Apakah masih di kabar Banten atau seperti nah itu Om, maksudnya saya pengen klarifikasi aja gitu kan. Iya. Jadi ternyata temen-temen nih pokoknya intinya kata Om Yadi resign di Desember 2022. Nah, ayo Om cerita sedikit tentang suka duka lah. Suka duka di kabar Banten. Termasuk gitu kan. kenapa resign gitu ya? Nah, kenapa resign juga itu? Jangan ada masalah nih. Gitu. Nah, kan orang pernah, wah masalah nih Yadi tiba-tiba keluar gitu. Nah itu Om, perlulah kita jelasin. Iya, memang resign baik-baik. Oh, resign baik-baik. Kalau ditanya ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya suka dukanya pasti yang namanya kehidupan ya, ada suka ada duka. Tapi suka duka di kabar Banten, dukanya pun jadi pengalaman jadi jadi ilmu. Kan dunia jurnalis itu tiap hari bertemu dengan orang yang berbeda segala macam. Nah, kenapa resign? Pertama ya memang pilihan hidup ya. Jadi pilihan hidup. Siapapun pasti akan menemukan pilihan hidup. Bahwa pilihannya akan bertahan atau mencoba hal lain yang baru. Itulah pilihan juga kan. Betul. Saya mengambil pilihan untuk hal yang baru gitu. Waktu itu memang tidak ada masalah, tidak ada apapun. Apakah ada yang nanya nggak kaget? Pasti kaget karena nggak ada apa-apa. Teman-teman pasti kaget. Ada apa gitu? Karena nggak ada apa sih nanya kan? Ada apa? Kalau ada apa-apa mungkin nggak. Ya karena begitu kan ya, nggak ada apa-apa. Temen nanya ada apa?
sempat ditanya segala macam, ya saya bilang nggak ada apa, intinya pilihan hidup. Yang kedua waktu itu memang ada pekerjaan yang lama kelamaan memakan waktu, harus membagi waktu lah ya. Dan saya tidak mampu membagi waktu itu, dan koran sekelas Kabar Banten kan nggak mungkin saya duakan lah gitu ya. Artinya dijadiin sambilan nggak mungkin lah, butuh fokus yang tinggi segala macam gitu. Waktu itu harus memilih, coba istilahnya konsultasi gitu ya, termasuk dengan istri pasti yang terdekat, atau dengan istri, dengan orang tua, ibu, dan orang tua yang dekat dengan saya gitu ya, beberapa teman ya, semuanya sama bahwa apapun pilihannya yang penting baik lah gitu. Jadi istri pun menyetujui. Ya, istri selama itu positif ya. Ditanya juga ada masalah apa? Nah, pasti istri juga kaget dong, 17 tahun loh. 17 tahun. Sayang kan bahasanya, kalau bicara karir kan sayang amat. Nah iya betul Om. Jadi waktu itu ya itu ada pekerjaannya nih, saya bilang ya udah, daripada saya kemudian ke kantor terlambat atau jadi mengabaikan tugas. Jadi memang harus memilih. Waktu itu ya saya ngobrol sama pimpinan, saya sampaikan semuanya ya tentu pimpinan termasuk Pak Direktur ya orang-orang yang bijak lah ya, orang-orang yang matang dalam kehidupan, tentu memahami lah. Jadi resignnya tuh tidak baik-baik. Salah dong, baik-baik kan. Gimana provokator? Ya, makanya kan kalau saya bilang sih 17 tahun Om, bukan waktu yang sedikit itu Om. Ya panjang lah itu kan. Ya memang Kabar Banten yang rumah pertama lah kalau bicara jurnalisme gitu, karir jurnalis. Saya sebagai jurnalis ya nggak bisa dipungkiri, dan memang perjalanan panjang rumah pertamanya pasti Kabar Banten. Kabar Banten ya pasti. Dari nol, saya bahkan dari minus kali ya. Dari minus ya. Nanti ketemu kata-katanya. Jadi setelah ini kan mungkin salah satu yang bisa menjawab Om, menjawab teman-teman bahwa Om Yadi itu dengan ya pasti mungkin bertanya tadi itu kan, Om Yadi ini masih di Kabar Banten nggak sih? Tapi sebenarnya kok ada media lain juga Om seperti itu. Makanya kita klarifikasi sekarang. Ngobras. Ya dengan ngobras ini bisa sedikit menjawab lah pemikiran teman-teman nih gitu kan. Jadi ini kok bisa gitu kan di masih 2 tempat atau jadi sekarang kan mungkin jelas lah. Om Yadi sekarang mungkin jelas bingung nanti ketemu kata-katanya teman-teman. Nah terus gini Om, di Banten High ini Om Yadi ini apa sih? Tapi kan ini media online juga yang sama mungkin yang sebelum Om lakukan juga. Nah tujuan di Banten High itu apa sih Om? Terus apa yang akan Om digeluti di Banten High itu Om? Iya kan, atau inilah. Iya kan, atau inilah. Iya kan, atau inilah. Nanti ketemu kata-katanya. Mohon bersabar, ini ujian. Kok bisa terbentuk sih Banten High, gimana tuh Om? Nah itu loh bisa. Orang tahu dong. Tadi kan udah tahu nih masalah Om Yadi, Klasi Risan. Sekarang Banten High. Ada apa dengan Banten High? Nah itu maksud saya, asal mulanya gimana tuh Om? Iya, kalau buat orang kan tadi saya sampaikan, mungkin buat teman-teman kantor kaget kalau saya memang sudah mempersiapkan bahwa waktu itu memang ada opsi setelah kayaknya 17 tahun berkiprah di koran di Kabar Banten. Saya pikir waktunya untuk mandiri begitu ya. Tapi kan kemandirian itu juga tidak bisa lepas dari tidak mungkin lah saya lepas dari dunia jurnalistik gitu. Makanya waktu ada kerjaan itu saya sambil bisnis gitu kan. Tapi portal ini dibangun waktu itu bertiga. Jadi kalau cerita awalnya kan, cerita awalnya ya. Cerita awal dong, biar tahu nih panjang nih waktunya, panjang. Boleh lah. Ya kita simpul dikit lah ya, gitu kan. Jadi waktu itu beberapa tahun belakang, pertama saya datang ke sini, ke ke ARPA,
itu kan izin ke RT. Ya pasti izin dong. Izin sebagai warga baru. Warga baru ya. Nah, RT-nya Hadi Ismanto. Kiwuks. Saya dong, Om. Pak Iya. RT, Iya sih, saya inget sih waktu itu Om izin lah ke rumah Pagi-pagi ya? Iya, pagi-pagi. Pagi. Siapa nih orang? Saya baru gitu kan? seminggu, waktu itu baru seminggu nempatin lah ya. Mm-mm. Beberapa tahun ke belakang lah itu waktu itu. Lalu kemudian lihat plang, gitu. Pak RT ada plang perusahaan nih, Pak RT pengusaha saya bilang gitu ya. Insya Allah Om. Insya Allah. Ngobrol-ngobrol, kemudian ternyata ketemu juga tuh pekerjaan bersama kan? Ya, ada waktu itu mungkin kerjaan sedikit yang Om Yani lagi garap. Garap, kemudian kita ngobrol bertiga, ketemu. Nyambung tuh ceritanya. Nyambung, ketemu dengan Pak Asep yang sekarang Pemred. Oh, Lagi ngemerahin dia, masih dewasa lah. Jadi, Asep ya Pak, berarti ya. jadi kita ngobrol, kita jalan, terus di jalan tiba-tiba kita nih bisnisnya masing-masing ada, tapi kenapa nggak bikin wadah bersama, usaha bersama, tapi apa gitu ya. Iya. Lalu waktu itu karena saya bilang bahwa saya di Bidangnya, posisinya saya sampaikan soal dunia jurnalisme, soal online dan sebenarnya dunia digital. Kebetulan kan Pak Asep Pemret Banten High sebelumnya kan di IT kan, IT betul ya. nyambung. Kemudian kita bilang bahwa kita juga butuh orang yang mengelola keuangan gitu kan. Nah, Pak Hadi kan mantan bank kan ya. Ya. Dia memang ketemunya Kayaknya bisa nih begitu gitu ya. aja gitu kan. Nah, gitu kan. Jalur begitu aja, ya udah kita bikin portal dengan memberdayakan teman-teman yang kita sekitar kan. Teman kita sekitar, akhirnya ya sudah jalan yuk gitu dan kan. saya waktu itu kan di Kabar Banten tidak ngurusin lah ya. Tapi waktu itu saya sudah ngomong-ngomong ke pimpinan bahkan akan resign tuh ya. saya mau berhenti waktu itu, tapi memang waktu itu bukan portal yang bikin saya resign, bukan karena mungkin portal, tapi ada kerjaan yang lain lagi ya. Saya nggak mungkin Membagi dua waktu lah. menduakan Betul menduakan. dan saya lihat Kabar Banten juga butuh regenerasi, sehingga di redaksi saya di bawah kan masih banyak orang-orang yang berkompeten lah ya, sehingga sudah saya sampaikan. Lalu akhirnya ya jalan begitu saja, saya resign, bekerja bisnis kan. Ya, ini dijalankan oleh teman-teman kita sampai akhirnya ya sekarang itu dari 11 Juli ya. 11 Juli ya? Oh berarti Banten High itu berdiri 11 Juli 2022. Oke. Itu. Berawal dari ngopi mungkin ya? Dari ngopi. Dari ngopi. Nggak dari ngomongin gosip-gosip kan Pak Hadi seneng gosip. Oh gitu ya. Nanti ketemu kata-katanya. Aja. Ya emang sih saya waktu itu ya karena dari mulai project ya ternyata ada nyambung nih gitu kan, tiba-tiba menjadi kenapa nggak sekalian bikin berita iya kan, karena kan, gitu kan? Ya, sebetulnya bisnis apapun, apalagi bangun perusahaan, investasi terbesarnya menurut saya di awal ya. Fondasinya fondasi investasinya kan SDM ya. Saya katakanlah mengerti dunia jurnalistik, Pak Asep mengerti di IT manajerial, tapi kan nggak ada yang ngurus keuangan, repot juga sih, betul. Ini Ya, apa? masih ada sedikit saya pengalaman juga mungkin ya. Ya sedikit aja kan. Sedikit lah. Segini ya gitu. Nah, terus gini Om. Nah, setelah itu kan Banten High didirikan di 11 Juli 2022 nih kan. Nah, dari sebelumnya cerita sebelum ke visi misi lah. Banten High kan pasti ada tujuannya dong, mau ngapain itu seperti apa. Tapi kan kita balik lagi nih Om, setelah 17 tahun di Kabar Banten, pasti temen-temen kangen, Om Yadi kangen. Nah, mungkin apa ya, dibilang ya pasti Om punya tim yang solid gitu kan. Setelah Om dibilang mendadak sih, karena 17 itu bukan waktu yang sedikit, pasti ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Nah, pesan-pesan biasa ke teman-teman atau teman-teman ke Om Yadi seperti apa itu? Ke teman-teman sampaikan ya memang. Kalau disampaikan solid banget. Bahkan di redaksi itu ada beberapa orang yang sampai megang 1-2 pekerjaan ya. Dan semangatnya luar biasa. Saya pikir jadi sehingga ketika saya misalnya
atau nggak was-was ninggalin kayak gitu kan. Iya betul Om. Enggak, saya pikir mereka sudah siap di bawah dan Tapi mungkin yang menurut saya sih ini sih Om, kayaknya ya tadi berpikir Om Yadi bilang ada regenerasi, terus Om Yadi juga ingin memulai sesuatu yang baru gitu kan, mungkin waktu yang tepat mungkin ya kemarin, meskipun dengan waktu yang ya teman-teman pasti meyakini ya Om Yadi itu apa benar resign dari Kabar Banten, tapi memang apapun keputusan itu ya tadi itu kan itu adalah pilihan. Ya. Nah sekarang boleh doang sedikit ke depan, maksudnya di Banten ini Om Yadi tujuan kedepannya apa sih Om? Oh ya, iya memang tujuannya pasti pertama ini passion saya gitu ya. Passionnya masih dapat dong. Jurnalis itu dunia saya. Saya nggak mungkin bisa meninggalkan karena dibangun dari tadi itu dari minus ya sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua ya pasti belajar mandiri gitu. Kita bisa nggak sih, apa sih yang dibutuhkan untuk bisa mandiri, bisnis sendiri itu misalnya ya itu disampaikan. Dan ketika kemudian seperti apa kebantuan ke depan, tentu dunia jurnalisme itu kan luas ya. Luas betul Om. Tapi pada dasarnya adalah bagaimana menyampaikan informasi, di antaranya ya selain kontroversial juga mengedukasi. Edukasi ya. Kalau kontroversial itu kan pasti melekat lah ya dengan media. Nah bagaimana kemudian di era digital sekarang ini yang banyak fenomena yang terjadi. Nah saya melihat bahwa sisi edukasi ini penting begitu ya. Di tengah untuk mengimbangi informasi-informasi yang banyak muncul sebagai hal yang baru misalnya. Kayak misalnya begini, orang sekarang ramai soal kasus Ferdy Sambo. Lalu muncullah kalimat justice obstruction itu ya Om ya. Apa sih itu? Gitu kan. Ngomong hukum, tanya apa itu nggak paham. Kita ambil sisi itunya aja lah. Gitu. Jadi justice of itu tuh apa? Gitu. Jadi lalu kemudian ada banyak lagi lah kalimat-kalimat yang mungkin baru, masyarakat belum booming ya Om paparkan di situ. Banten Hai di sisi itu meringankan lah. Jadi aktual dan mengedukasi. Gitu. Berarti Banten Hai itu. Tapi satu nih Om yang menarik. Banten Hai, tapi kok Hai-nya itu Y, kan Hai itu tidak dengan I. Itu apa tuh Om? Kalau bisa jadi hanya I kalau personality orangnya indah. Oh indah ya betul. Pak Ilham ya. Oke. Jadi Hai itu ada singkatan dong. Itu ada singkatan. Pertama itu Hadi. Oh Hadi. A-nya itu Asep. Y-nya itu Yadi. Oke, Yadi J Santika. Mudah-mudahan dengan jayanya ya Banten Hai ikut jaya. Amin. Ya, seperti itu. Amin. Belum. Jadi memang untuk kedepannya mungkin Banten Hai itu porsinya itu aktual mengedukasi mungkin. Selain itu juga apa? Mungkin menciptakan lapangan kerja mungkin ya Om ya. Iya. Pengen dong. Tentu dengan dunia digital sekarang kan peluangnya terbuka ya. Kita lihat misalnya kalau bicara pengangguran, lapangan pekerjaan yang sulit. Sekarang persaingan di era digital, kemudian membutuhkan orang yang mampu melihat peluang itu ya. Dan saya pikir nggak ada salahnya karena eranya era digital, kita buka peluang seluas-luasnya. Salah satunya dengan portal online Banten Hai ini. Kita butuh konten kreator gitu ya. Kita kan sedang membuka konten kreator gitu. Kontribusi dalam membangun daerah minimal walaupun kecil gitu ya. Salah satunya menyediakan lapangan pekerjaan gitu. Berarti intinya bagaimana menyimpulkan bahwa Banten Hai itu selain mengedukasi, menciptakan berita ringan yang mudah dibaca oleh ya mungkin nasional atau lokal. Jadi selain itu menciptakan lapangan kerja. Mudah-mudahan, tapi ya tadi itu meskipun tadi kita media online yang baru, tapi ya sedikitnya mengkontribusikan ya pembangunan daerah lah. Seperti aspirasi masyarakat, mungkin tokoh-tokoh yang ada di Banten, gitu kan bagaimana seperti itu. Baik, jadi mungkin itu yang bisa dibilang teman-teman tuh kadang-kadang ya di kabar tuh kok di Banten. Sekarang kejawab ya. Kejawab mungkin sedikit yang udah teman-teman nanya kan, ya di ngapain gitu kan. Oke, jadi ya memang satu lagi yang perlu ditambahkan bahwa kalau lihat Banten Hai kan bagaimana mengejar visi misi yang tadi itu termasuk tagline
aktual dan mengedukasi apa yang dibangun oleh Papa Emren misalnya dengan merekrut Content creator gitu ya. kreator yang dalam proses ya, lalu menyiapkan saya lead bank, terus kemudian sarana prasarana untuk YouTube. Saya pikir itu salah satu bagian bagaimana kita siap bersaing. Dalam hal ini Banten High, bahwa kemudian kalau ditanyakan memang ini untuk persaingan. Nah, maksud saya itu persaingan yang positif ya, persaingan yang positif. Pasnya sih kita ikut memperkuat begitu, bagaimana informasi yang beredar, informasi pada masyarakat bisa kita imbangi dengan hal yang positif. Itu aja sih. Ya, kadang-kadang kan sekarang berita juga banyak yang hoax. Mudah-mudahan sih dengan adanya Banten High. Nah, tapi tadi udah dibilang Pak Asep Sudanto sebagai pimpinan redaksi, Pak Hadi sebagai dia direktur keuangannya. Nah, Om Yadi sendiri di Banten High sebagai apa nih? Kalau di akte perusahaan kan katanya apa CEO ya? CEO, saya nggak tahu sih katanya apa CEO. CEO ya udah CEO. Tapi intinya bukan struktural hanya sistem ya, sistem memang harus ada sistem dalam sebuah perusahaan. Tapi dalam prosesnya kan kita sama-sama, walaupun memang kesehariannya kita ada tim ya, ada editor utama dan lain sebagainya. Jadi tetap katanya CEO, jadi walaupun CEO kan tetap aja lah karena ini dunia saya, pengalaman yang begitu banyak Om Yadi gitu ke teman-teman, begini loh, seperti ini loh, ilmu bermanfaat bisa dikasihkan ke. Jadi memang dengan berdirinya Banten High, setelah tahu Om Yadi itu resign, jadi ya mungkin itu menjadi tadi tuh ya mungkin persaingan yang positif, mengembangkan berita-berita lokal maupun nasional, itu bisa passionnya Om Yadi lah, masih masuk lah gitu kan dengan adanya Banten High ini. Mudah-mudahan Banten High dan teman-teman juga yang tadi itu kan bertanya, wah Yadi jangan-jangan udah tugas lama keluar, wah dibilang ada kasus mungkin nih, terjawab sudah. Inilah pilihan hidup ya Om ya. Alhamdulillah Om. Terima kasih Om Yadi. Sama-sama.